Leonarda Cianciulli, seorang ibu yang dikenal sangat menyayangi anak-anaknya dan ramah kepada tetangganya, dilaporkan menjadi pembunuh berseri di Correggio, Italia. Tidak hanya itu, Cianciulli yang juga seorang pembuat sabun menggunakan tubuh korbannya untuk membuat sabun batangan dan memasaknya menjadi kue. Mengapa dan bagaimana, kalian bertanya? Berikut ini ceritanya. Cianciulli lahir di Montella. Saat masih gadis muda, Leonarda mencoba bunuh diri 2 kali. Pada tahun 1914, ia menikah dengan seorang pegawai kantoran, Raffaele Pansardi. Orang tuanya tidak menyetujui pernikahan itu karena mereka merencanakan Leonarda untuk menikah dengan pria lain. Leonarda mengklaim bahwa pada kesempatan ini ibunya mengutuk atau menyumpahi mereka. Pasangan itu pindah ke Lariano di Alta Irpinia. Tak disangka rumah mereka dihancurkan oleh gempa bumi pada tahun 1930. Dan mereka pindah sekali lagi, kali ini ke Correggio, di mana Leonarda membuka toko kecil dan menjadi sangat populer sebagai wanita yang baik dan lembut, ibu yang penyayang dan juga tetangga yang baik. Cianciulli mengalami 17 kehamilan selama pernikahannya, tetapi kehilangan 3 anak karena keguguran, 10 lainnya meninggal di masa muda mereka. Akibatnya dia sangat protektif terhadap 4 anak yang masih hidup. Ketakutannya itu dipicu oleh peringatan yang dia terima beberapa waktu sebelumnya dari seorang peramal, yang mengatakan bahwa dia akan menikah dan memiliki anak, tetapi semua anak akan mati. Dilaporkan Cianciulli juga mengunjungi seorang gipsi lain yang katanya bisa membaca garis tangan dan mengatakan kepadanya, "Saya lihat penjara di tangan kanan Anda dan saya lihat rasa kecewa di tangan kiri Anda." Cianciulli adalah wanita yang percaya tahayul dan tampaknya sangat memperhatikan dan meyakini peringatan ini. Pada tahun 1939, Cianciulli mendengar bahwa putra sulungnya Giuseppe akan bergabung dengan tentara Italia untuk persiapan Perang Dunia Kedua. Giuseppe adalah anak kesayangannya dan dia bertekad untuk melindunginya dengan segala cara. Tekadnya sampai pada kesimpulan bahwa keselamatannya membutuhkan pengorbanan manusia. Dia menemukan korbannya di 3 wanita parubaya, semuanya adalah tetangganya. Beberapa sumber mencatat bahwa Cianciulli sendiri adalah seorang peramal, dan bahwa semua wanita ini mengunjunginya untuk meminta bantuan. Yang lain hanya menyatakan bahwa mereka adalah temannya yang mencari nasihat. Apapun alasannya, Cianciulli mulai merencanakan kematian ketiga wanita tersebut. Korban pertama Cianciulli adalah Faustina Setti, seorang perawan tua yang datang kepadanya untuk meminta bantuan dalam mencari suami. Cianciulli memberitahunya tentang pasangan yang cocok di kota Pola, tetapi meyakinkannya untuk tidak memberitahu siapapun tentang berita ini. Dia selanjutnya meyakinkan Setti untuk menulis surat dan kartu pos kepada kerabat dan temannya yang akan dikirim ketika dia sudah tiba di kota Pola, dengan tujuan untuk memberitahu mereka bahwa semuanya baik-baik saja. Pada hari keberangkatannya, Setti datang mengunjungi Cianciulli untuk terakhir kalinya. Cianciulli menawarinya segelas anggur yang sudah diberi obat, lalu membunuhnya dengan kapak dan menyeret mayatnya ke dalam lemari. Di sana dia memotongnya menjadi 9 bagian, mengumpulkan darahnya ke dalam baskom. Dilaporkan di dalam memoarnya yang berjudul Embittered Soul's Confession, selain membuat sabun dari mayat korbannya, Cianciulli juga mengolah mayat tersebut menjadi kue, kemudian memakannya bersama anaknya dan dibagikan juga ke para tetangga lainnya
memakannya tanpa mengetahui bahan kue tersebut itu apa. Beberapa sumber mencatat bahwa Cian Chuli juga rupanya menerima tabungan hidup Seti yang berjumlah 30.000 lira sebagai pembayaran atas jasanya untuk mencarikan jodoh. Francesca Soavi adalah korban kedua. Cian Chuli mengaku telah menemukan dia pekerjaan di sebuah sekolah untuk anak perempuan di Piacenza. Seperti Seti, Soavi diyakinkan untuk menulis kartu pos untuk dikirim ke teman-temannya. Namun kali ini disarankan agar dikirim dari Correggio. Kartu pos yang berisi rincian rencananya tersebut. Juga seperti Seti, Soavi datang mengunjungi Cian Chuli sebelum kepergiannya. Dia juga diberi anggur yang diberi obat dan kemudian dibunuh dengan kapak. Pembunuhan itu terjadi pada 5 September 1940. Jenazah Soavi diperlakukan sama seperti Seti dan Cian Chuli dikabarkan telah memperoleh 3.000 lira dari korban keduanya. Korban terakhir Cian Chuli adalah Virginia Cacioppo, mantan penyanyi sopran yang konon pernah bernyanyi di La Scala. Kepadanya, Cian Chuli mengaku telah menemukan pekerjaan sebagai sekretaris untuk impresario atau produser misterius di Florence. Seperti dua wanita lainnya, dia diberitahu untuk tidak memberitahu satu orang pun kemana dia pergi. Virginia setuju dan pada tanggal 30 September 1940 datang kunjungan terakhir ke rumah Cian Chuli. Pola pembunuhannya persis sama dengan dua yang pertama. Menurut pernyataan Cian Chuli, dia memberikan sabun dan kue-kue yang diolah dari jasad Virginia Cacioppo tersebut kepada tetangga dan kenalan. Dari Cacioppo, Cian Chuli dikabarkan menerima 50.000 lira dan berbagai perhiasan. Adik ipar Cacioppo menjadi curiga atas kepergiannya yang tiba-tiba dan terakhir kali melihatnya memasuki rumah Cian Chuli. Dia kemudian melaporkan ketakutannya kepada inspektur polisi di Reggio Emilia yang membuka penyelidikan dan segera menangkap Cian Chuli. Cian Chuli segera mengakui pembunuhan tersebut, memberikan laporan rinci tentang apa yang telah dia lakukan. Cian Chuli kemudian diadili karena pembunuhan di Reggio Emilia pada tahun 1946. Dia tidak terlihat menyesal, dia bahkan mengkoreksi petugas pengadilan pada saat persidangan. Dia dinyatakan bersalah atas kejahatannya dan dijatuhi hukuman 30 tahun penjara dan 3 tahun di rumah sakit jiwa. Cian Chuli meninggal karena serangan otak di rumah sakit jiwa wanita di Pozzuoli pada 15 Oktober 1970. Sejumlah artefak dari kasus tersebut termasuk panci tempat para korban direbus dipajang di Museum Kriminologi.